Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karwian, saya dari MN18C, ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan dan teamwork. Sebelum ke pembahasan, saya akan sebutkan anggota saya terlebih dahulu. Luluk Asegaf, Firly Novia, dan Hesti Nurfadila. Kepemimpinan. Menurut J.R. Terry, yang dikutip dari Sutarto, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atau kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 5. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Garment Theory. Teori kepemimpinan, perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal. Pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan bagaimana pekerja dilakukan dalam hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan pemimpin, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat ada teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Yang kelima ada teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat dicapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter, yaitu dalam kepemimpinan ini pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Lalu yang kedua ada tipe laissez-faire, yaitu membiarkan mereka sendiri. Seperti pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian sebagai besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Yang ketiga ada tipe demokratis, yaitu pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dan bawahan, tetapi seperti kakak adik atau dengan saudara-saudaranya. Lalu ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap autokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Lalu ada tipe karismatik, yaitu seorang kepemimpinan yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu dikagumi. Lalu ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, perencanaan, yaitu mencari semua informasi yang tersedia, mendefinisikan tugas, dan menetapkan tujuan kelompok. Lalu yang kedua ada pemaksaan,
yaitu memberikan pengarahan pada kelompok mengenai sasaran dan rencana, membagikan tugas pada anggota kelompok. Yang ketiga ada menetapkan standar kelompok. Lalu ada pengendalian, yaitu yang pertama memelihara antar kelompok, mempengaruhi tempo, menjaga relevansi diskusi. Yang keempat ada mendukung, yaitu memberikan semangat kepada kelompok atau individu, menciptakan semangat tim, meredakan ketegangan dan dengan humor. Lalu ada menginformasi, yaitu memperjelas tugas dan rencana, menerima informasi dari kelompok, membuat ringkasan atau usulan gagasan yang masuk akal. Lalu ada sifat kepemimpinan, yaitu yang pertama capacity, meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. Lalu yang kedua ada achievement, yaitu meliputi gelar kesarjanaan pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. Lalu yang ketiga ada responsibility, yaitu meliputi mandiri, berinisiatif, tekun, percaya diri, dan keinginan untuk maju. Lalu ada partisipasi, yaitu meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan humoris. Yang kelima ada status, meliputi kedudukan sosial ekonomi dan ketenaran. Lalu ada situasi, yaitu di mana meliputi mental dan status yang baik. Masalah-masalah dalam kepemimpinan. Yang pertama, kurangnya koordinasi. Koordinasi program kerja, koordinasi antar pemimpin. Yang kedua, pengkaderan, rekrutmen, mempertahankan kader. Yang ketiga, praktik-praktik organisasi, rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan, kebijaksanaan, dan praktik personel. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada karakteristik teamwork. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama, yaitu tim yang solid dan kerjasama tim yang baik hanya akan terjalin jika seluruh anggota mempunyai tujuan yang sama dan kebesaran hati untuk mensampingkan kepentingan atau ambisi pribadinya demi kepentingan bersama dan kemajuan perusahaan. Yang kedua, memiliki komitmen yang sama, yaitu visi yang sama tetapi tidak diikuti dengan komitmen yang sama dalam kerjasama tim, tentu tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Yang ketiga, saling tergantung dan percaya, yaitu para anggota tim harus memiliki sikap saling tergantung dan percaya antar rekan setimnya karena setiap orang mempunyai keunggulannya berbeda dan kemampuan sesuai bidang kerjanya masing-masing. Yang keempat, setiap komponen dalam tim mengetahui peranan masing-masing, yaitu dalam tim yang solid, setiap komponen diwajibkan mengetahui kapasitas dan perannya dalam tim, dengan kontribusi yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kelima, setiap anggota tim mempunyai andil, yaitu tidak ada anggota tim yang diam berpangkau tangan ketika rekan-rekannya bekerja, atau tidak ada anggota tim yang tidak diberi tugas karena tidak dianggap tidak mampu. Keenam, keberhasilan yang diraih adalah kesuksesan bersama, yaitu keberhasilan yang diraih dalam kerjasama tim bukanlah milik individual atau pemimpin tim tersebut, tetapi merupakan keberhasilan bersama, karena semua orang turut bermain dan berjuang demi meraih tujuan. Manfaat teamwork. Yang pertama, mendorong timbulnya persaingan dalam pencapaian tujuan serta adanya peningkatan produktivitas. Yang kedua, memicu berbagai upaya individu agar dapat bekerja secara efektif, produktif, dan efisien yang diartikan pencapaian kerja yang hemat. Yang ketiga, mendorong tercapainya sinergi sehingga menekan biaya operasional dan menyebabkan persaingan meningkat. Yang keempat, tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Yang kelima, kerjasama menciptakan hubungan harmonis antara kedua belah pihak yang terlibat.
Yang keenam, kerjasama tim menghasilkan praktek yang sehat serta meningkatkan motivasi anggota. Yang ketujuh, mendorong partisipasi dalam menjaga melestarikan kondisi dan situasi di lingkungan tempat kerja. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah pada seni, tetapi seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu. Kepemimpinan yang akan memimpin sebuah tim dan diharapkan untuk mampu bekerja dalam tim, bahkan juga membentuk tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi organisasi atau perusahaan. Dalam hal kepemimpinan, seorang akan menentukan untuk tercapainya kualitas peningkatan mutu dalam sebuah organisasi seperti organisasi kependidikan. Untuk mencapai kepemimpinan yang berkualitas dan pencapaian mutu yang lebih baik, sangat perlu memahami karakteristik sebuah tim dan bagaimana manfaat kerja sebuah tim. Serta perlu diperhatikan bagaimana proses komunikasi yang baik dalam sebuah tim. Cukup presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.